1 tahun yang lalu, salah satu murid dari Mama Gufron memberikan bantahan keras kepada Kiai Idrus Samli, yang dimana Kiai Idrus Samli menyatakan bahwa kelompok dari Mama Gufron dan seluruh pondok pesantrennya itu atau murid-muridnya tidak berakidahkan Aswaja, yang dimana Aswaja yang diakui di Indonesia ini bermadzhab akidahnya kepada Asy'ari dan Maturidi. Jadi Mama Gufron dan kawan-kawannya dan murid-muridnya itu tidak berakidahkan sama dengan Idrus Samli, katanya teman-teman. Lalu dibantah sama muridnya, yaitu Gus Ubad, muridnya Mama Gufron, bahwa bla 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 gitu. Ada salah satu ceramahnya Kiai Haji Idrus Romli. Idrus Romli ini dia dari NUGL, NU garis lurus. Ya, kalau kata Gus Dur mendingan bikin NU garis lucu aja. Dia mengatakan akidah pondok pesantren unik ini bukan Asy'ariyah, Maturidiyah, lebih mendiri kepada Qadariyah dan Jabariyah. Dikiranya kita nggak ngerti narasi bahasanya Kiai Haji Idrus Romli. Apa? Yang mentajsim tentang Allah. Dan kita nggak perlu nyimak perdebatan itu. Karena apa? Mereka sama-sama ngawur sebenarnya keduanya itu. Yang dimana ketika kita menyaksikan Habib Abdul Somad dan Habib Idrus Samli berdialog tentang di mana Allah, sama ngawur. Dan begitu pun dengan murid Mama Gufron ini. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah siapa Mama Gufron sebenarnya dan kenapa dia ini mendapatkan berbagai macam perhatian publik sampai orang-orang penting seperti petinggi TNI bertemu dengan dia, memberikan berbagai macam sanjungan, dan bahkan ketua umum dari perguruan silat yaitu PSHT. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus pondok pesantren unik. Wah, kaget. Yang kami hormati. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Dan berbagai macam sanjungan sampai kepada para pejabat untuk Mama Gufron. Sekarang di sini saya akan bedah siapa Mama Gufron yang sebenarnya, nama asli, asal tempat dia lahir, dan berbagai macam hal yang tidak diketahui publik atau ditutupi kepada publik sampai hari ini. Makol itu harus ada makola, betul nggak? Beberapa klaim yang dilakukan oleh Mama Gufron membuat masyarakat atau orang-orang awam atau orang-orang yang percaya dengan wali-wali Majdub ini menjadi terpana atau terpesona kepada Mama Gufron hingga dia mampu berbicara dengan binatang. Sudah seperti Nabi Sulaiman, dia bisa berbicara dengan semut dan lain sebagainya itu. Dan semua dibungkus dengan gelar Al-Bantani. Ya, untuk menghipnotis orang lah agar terpana dengan dia. Lebih lagi dinisbahkan nasab dia sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu katanya. Padahal pada kenyataannya nasab dia, teman-teman, tidak sampai. Ini saya lemah lembut nih. Wah, Gufron itu bukan keturunan Syekh Nawawi. Mana buktinya sekarang yang mau menghancurkan Syekh Nawawi? Saya mengaku keturunan Syekh Nawawi daripada mengaku-ngaku turunan Rasulullah, betul nggak? Tapi keluarga Syekh Nawawi saya yang menjamin. Hati-hati, betul nggak? Jelas atau tidak? Setelah kita menelusuri gelar Al-Bantani yang disebatkan kepada Mama Gufron ini, ternyata sangat jauh dari kata-kata Banten. Yang dimana pada kenyataannya Mama Gufron ini lahirnya bukan di Banten, tapi di Bandung, teman-teman. Yang dimana Mama Gufron ini bernama asli Iyus Sugirman, lahir di Cibadak, Bandung, 25 Desember 1963. Lalu dari manakah Iyus Sugirman ini mendapatkan gelar atau nama Gufron Al-Bantani ini? Yang pertama, menurut pengakuan dirinya sendiri ataupun dari murid-muridnya, hal tersebut didapatkan dari proses spiritual. Kan biasa di ajaran sufi itu, teman-teman, mereka memiliki ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan untuk mencapai makom-makom tertentu. Ada amalan-amalan khusus untuk melewati makom syariat harus begini, makom hakikat begini, makom makrifat begini. Dan Gufron dikabarkan lebih dari makom makrifat. Tapi ya sudahlah, kita lanjut pembahasan.
Berbicara masalah pendidikan, Iyus Sugirman ini atau Gufron, dia sama sekali tidak menempuh pendidikan, teman-teman. Karena apa? Di pendidikan SD pun dia tidak tamat. Pendidikan SD pun tidak tamat. Lalu dia tutupi ketidaktamatan SD itu dengan ilmu laduni. Makol itu harus ada makola. Seorang keturunan sah dari Kiai Nawawi Al-Bantani memberikan kesaksian, teman-teman, bahwa tidak ada satupun jalur nasab yang tersambung antara Syekh Nawawi Al-Bantani kepada Mama Gufron. Ya, tidak ada. Namun legitimasi tersebut tetap dibangun oleh Mama Gufron beserta kelompoknya karena mereka sudah terkadung nyaman, terkadung sejahtera, dan terkadung dipuja-puji dengan hal tersebut di media publik. Bahkan memiliki banyak sekali jemaah dari penipuan tersebut. Penipu, teman-teman. Tapi di Indonesia jangan khawatir, penipu akan memiliki panggung. Sama halnya dengan Habib. Habib juga banyak yang nipu, tapi tetap memiliki panggung dan banyak yang memuja-mujinya. Bahkan demi memuja-muji Habib yang selama ini saya bahas, muhibbinnya berani untuk menteror, mengeluarkan kata-kata kasar, ancaman, dan lain sebagainya. Berharap Heri Plus akan stop dan berhenti membahas para habaib. Pada kenyataannya saya tidak akan stop. Itu. Terus yang berikutnya, setelah nasab dari Iyus Sugirman ini patah, tidak sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada berbagai macam fakta lagi yang perlu kita ungkap. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indar rahmatan gufran. Alhamma asyidi innaka liyamahun innaka liyamafil ma'allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya ma fil ma'allah al-hakali ma fil ma'allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Betul. Kiamat hati sekarang itu. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Seperti klaim dari Mama Gufron ini yang mengaku lebih dari 20 tahun berguru kepada Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Tetapi pada kenyataannya setelah ditanyakan kepada Kiai-Kiai yang dia sebutkan, tidak ada satupun yang mengakui bahwa Mama Gufron sempat belajar kepada para Kiai ini. Sebenarnya sudah bagus tadi Mama Gufron mengaku mendapatkan ilmu halunya dari laduni saja. Gak perlu ngaku-ngaku pernah belajar kepada fulan-fulan. Gak perlu. Cukup laduni, wali kamu Gufron. Kesalahan kamu tuh banyak. Ngaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani dan mengaku sebagai muridnya Kiai Fulan, Kiai Fulan. Seharusnya gak perlu. Di Indonesia gak perlu yang seperti itu. Cukup gila, aneh, nyeleneh, ngaku bisa terbang, ngaku bisa melihat ini, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Bisa jadi wali. Apa tidak? Bisa. Buktinya para habaib. Ada salah satu kisah habaib yang dimana ketika dia khilaf katanya teman-teman, kewaliannya muncul, dia megang-megang payudara perempuan. Ada di kitab mereka. Jadi kalau kalian ingin jadi wali di Sufi Aswaja, gak perlu ngaku murid fulan. Gak perlu. Laduni saja cukup. Oke, lanjut lagi. Ngeri. Setelah berbagai macam pengakuan dari Mama Gufron, dari dia mengaku-ngaku bisa bicara dengan semut, dengan jin, dengan tumbuhan, dengan bidadari, dengan Allah, dengan malaikat mungkar nakir, dan berbagai macam hal itu, banyak mata yang terhipnotis. Bahkan seorang petinggi TNI pun sampai memberikan sesuatu kepada dia. Itulah di Indonesia. Dengan memberikan isyarat bahwa sosok seperti Mama Gufron ini, kata Sang Panglima TNI, bahwa sosok seperti Mama Gufron ini adalah aset bagi bangsa Indonesia, terkhusus agama Islam, bahwa kehadiran beliau bisa menangkal berbagai macam aliran radikalisme. Perhatikan teman-teman, dengan hal tersebut saja banyak orang yang tertipu. Sehingga apa? Membuat publik menjadi dungu dibuatnya. Dan ketika kita mengedukasi seperti ini, banyak orang yang keberatan. Tapi karena Mama Gufron ini menjadi lawan dari para habaib, kelompok habaib tidak mengiyakan kehadiran Gufron. Seandainya Gufron berada di pihak habaib, mungkin akan dirangkul juga. Karena mereka juga punya klaim untuk membenarkan adanya wali-wali gila. Cuman karena Gufron tidak berada di pihak Habib, jadi dimusuhi, diserang, saling serang teman-teman. Ya begitulah fenomena di Indonesia.
Tidak perlu mengaku soleh, tidak perlu mengaku bertakwa, tidak perlu berpenampilan takwa. Cukup kalian menjadi orang aneh, nyeleneh, gila sekalipun bisa mendapatkan perhatian publik, bahkan dianggap sebagai tokoh. Ini fakta pahit yang terjadi di Indonesia, menjadi fenomena yang berada di tengah-tengah agama Islam terkhusus yang berfaham sufi. Bagi mereka yang tidak berfaham sufi akan menganggap hal seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.